Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas Matematika Volume 2 halaman 16, yaitu tentang pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Silakan adik-adik simak dan perhatikan, dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe. Terima kasih ya. Adik-adik, mari kita buka halaman 16. Nomor 2, pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Nomor 1, sebuah alat penyiram tanaman dapat menyiram kebun bunga seluas titik-titik meter persegi dalam 2 kali penyiraman. Berapa meter persegi yang dapat disirami oleh alat penyiram air dalam sekali penyiraman? Nomor 1, lengkapi masalah di atas dengan mengisi titik-titik. Jika bilangannya genap, akan lebih mudah. Sebagai contoh, jika 4 meter persegi, kamu dapat menghitungnya 4 dibagi 2. Nah, jika bilangannya 0,8 meter persegi, kamu juga mudah menghitungnya, yaitu 0,8 bagi 2. Nah, dapatkah kita menghitungnya jika berupa bilangan pecahan? Misalnya, jika 4/5 meter persegi, berapakah hasilnya? Nah, nomor 2, jika titik-titik diisi 4/5 meter persegi, tulislah kalimatnya. Kita lihat pada tabel di samping ya. Jika banyak penyiramannya yaitu 2 kali, luas yang didapat yaitu 4/5 meter persegi. Nah, kalau kita menyiramnya sebanyak 1 kali, berarti kita bagi 2 ya. 4/5 dibagi 2. Maka tulisan kalimat matematikanya yaitu 4/5 dibagi 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Ayo pikirkan bagaimana cara menghitungnya. Pertama kita lihat ide Dadang ya. Cara menghitungnya ide Dadang. Luas yang diarsir, kita lihat pada gambar di samping ya, adalah 1/5 kali 2 meter persegi. Sedangkan kebun yang tersiram pada 1 kali penyiraman, 1 kali penyiraman ya, yaitu seluas 1/5 kali 2 sebanyak 4 buah. Maka untuk tulisan kalimat matematikanya 4/5 dibagi 2 sama juga dengan 4/5 dikali 2, yaitu 4/10. Nah, 4/10 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2/5 ya. Nah, sekarang kita lihat pada ide Yosef. Pada pembagian, terdapat aturan bahwa hasil bagi tidak berubah jika kita mengalihkan baik yang dibagi maupun pembagi dengan bilangan yang sama atau tidak 0. Kita lihat pada perhitungan Yosef. 4/5 dibagi 2 sama dengan 4/5 dikali 5 dibagi 2 kali 5. Nah, dalam kurung kita hitung terlebih dahulu ya, baru dibagikan. 4/5 kali 5 yaitu 4. Karena 5 dan 5 bisa diringkas menjadi 1 dan 1 ya, sama-sama dibagi 5. Dan hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 2 kali 5, atau bisa dibalik, 4 dibagi 5 kali 2. Kemudian dinyatakan sebagai pecahan, yaitu sebagai berikut. 4/5 dibagi 2 sama dengan 4/5 kali 2, sama dengan 4/10. 4/10 bisa disederhanakan lagi menjadi 2/5. Jawaban Yosef sama ya, seperti jawaban Dadang. Sama-sama 2/5. Nah, sekarang kalau kita lihat ide Farida. Pada perkalian pecahan dengan bilangan bulat, kita dapat mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat. Demikian pula pada pembagian pecahan dengan bilangan bulat, kita dapat membagi bilangan dengan bilangan bulat. Nah, misalnya pertanyaan tadi, 4/5 dibagi 2 sama dengan 4 bagi 2/5, sama dengan
2/5. Hasilnya sama ya. Selanjutnya kita buka halaman 18 nomor 2. Untuk membuat jus jeruk sebanyak 3/4 liter, kita membutuhkan 5 buah jeruk. Kakak ulangi, untuk membuat jus jeruk sebanyak 3/4 liter, kita membutuhkan 5 buah jeruk. Berapa liter jus jeruk yang dapat dibuat dari 1 buah jeruk? Berarti dibagi ya. Nomor 1, tulislah kalimat matematikanya. Kita lihat pada tabel ya. Jika banyaknya jus yang diperas 5 buah, maka menghasilkan 3/4 liter jus. Nah, bagaimana kalau yang diperas 1 buah jeruk? Yaitu sama-sama dibagi 5. 3/4 dibagi 5. Nah, nomor 2, ayo berhitung. Kita tidak bisa membagi pembilang dengan bilangan bulat, seperti 3 dibagi 5, seperti ide Farida ya. Jadi kita anggap pembilang dapat dibagi 5. Kita lewati dulu ide Farida ya. Menurut dia, kita bisa menggunakan ide Dadang dan Yosef dalam masalah ini. Kalau ide Dadang, kita bisa menggunakan 3/4 dibagi 5 sama dengan 3/4 kali 5, yaitu 3/20. Sedangkan kalau kita menggunakan ide Yosef, 3/4 dibagi 5 sama dengan 3/4 kali 4 dibagi 5 kali 4. Nah, 4 dan 4 bisa kita ringkas ya, menjadi 1 dan 1. Sama dengan 3 dibagi kurung buka 5 kali 4. Atau sebaliknya, 3 dibagi 4 kali 5. Kemudian diubah menjadi pecahan dalam bentuk pecahan ya, yaitu 3/4 kali 5 sama dengan 3/20. Selanjutnya nomor 3, hitunglah menggunakan ide Farida, ubahlah menjadi suatu pecahan yang senilai dan pembilangnya dapat dibagi 5. 3/4 dibagi 5 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 5 dibagi 5. Sama dengan 3 kali 5 dibagi 5 per 4 kali 5. 5 dan 5 bisa kita ringkas ya. Selanjutnya 3/4 kali 5 sama dengan 3/20. Nah, itu kalau kita menggunakan ide Farida ya. Ketika kita membagi pecahan sejati dengan bilangan bulat, maka kita dapat mengalihkan penyebutnya dengan bilangan bulat. Selanjutnya kita buka halaman 19 nomor 3. Ayo bandingkan cara A dan B untuk menghitung 10/7 bagi 4. Kita lihat cara A ya. 10/7 bagi 4 sama dengan 10/7 kali 4 sama dengan 10/28. 10/28 bisa diringkas atau disederhanakan lagi menjadi 5/14 karena masing-masing bisa dibagi 2 ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat cara B, 10/7 dibagi 4 sama dengan 10/7 kali 4. 10 dan 4 bisa diringkas menjadi 5 dan 2, masing-masing dibagi 2 ya. Dan hasilnya adalah 5/14. Adik-adik, perhitungan akan lebih mudah jika kamu menyederhanakan pecahan sambil melakukan perhitungan seperti cara B ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Terdapat pita sepanjang 8/9 meter. Kita akan membuatnya menjadi 6 potong pita sama panjang. Berapa meter panjang setiap potongan pita? Nomor 1, kita lihat pada diagram di bawah ya. Diagram di bawah ini menggambarkan situasi dari permasalahan di atas. Isilah titik-titik dengan sebuah bilangan. Panjangnya pita yaitu 8/9 meter dengan panjang 6 potongan ya. Nah, sekarang kalau banyaknya pita 1 potong, kira-kira berapa panjangnya ya? Berarti dibagi 6. 8/9 dibagi 6 ya. Nah, kemudian kita lihat pada nomor 2. Hitunglah panjang setiap potongan pita. Kita lihat pada tabel.
Banyaknya pita yaitu 6 potong dengan panjang 8/9 meter. Jika banyaknya pita 1 potong, maka panjangnya pita yaitu 8/9 dibagi 6. Nah, kita hitung ya. 8/9 dibagi 6 sama dengan 8/9 kali 6. 8 dan 6 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 3 ya, sama-sama kita bagi 2 dan hasilnya adalah 4/27. Kita lanjutkan ke latihan bawah ya, halaman 19 nomor 1. 1/2 dibagi 4 sama dengan 1/2 kali 4 sama dengan 1/8. Nomor 2, 3/4 dibagi 2 sama dengan 3/4 kali 2 sama dengan 3/8. Nomor 3, 5/6 dibagi 4 sama dengan 5/6 kali 4, yaitu 5/24. Berikutnya nomor 4, 7/8 dibagi 5 sama dengan 7/8 kali 5. Hasilnya yaitu 7/40. Selanjutnya nomor 5. 2/3 dibagi 2 sama dengan 2/3 kali 2. Nah, 2 dan 2 bisa diringkas ya menjadi 1 dan 1. Hasilnya yaitu 1/3. Kita lanjutkan nomor 6. 6/7 dibagi 3 sama dengan 6/7 kali 3. 6 dan 3 bisa diringkas ya adik-adik menjadi 2 dan 1 karena masing-masing dibagi 3 dan hasilnya yaitu 2/7. Berikutnya nomor 7. 7/4 dibagi 3 sama dengan 7/4 kali 3. Hasilnya yaitu 7/12. Selanjutnya nomor 8. 8/3 bagi 4 sama dengan 8/3 kali 4. 8 dan 4 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1 ya adik-adik, karena masing-masing bisa dibagi 4 dan hasilnya yaitu 2/3. Demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di halaman selanjutnya. Untuk halaman berikutnya, kakak akan membahas halaman 20. Untuk halaman lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.